tanpa daya karena rahasia ini disembunyikan dan hanya diketahui oleh sedikit orang. Di sepanjang sejarah, ada banyak orang yang menyembunyikan pengetahuan tentang rahasia ini, dan banyak pula yang telah menemukan jalan untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada dunia. Michael Bernard BCKWITH, visioner dan pendiri Agape International Spiritual Center. Saya telah melihat banyak keajaiban terjadi dalam hidup orang-orang. Keajaiban keuangan, keajaiban penyembuhan jasmani, penyembuhan mental, dan penyembuhan hubungan. Jack Canfield, pengarang, guru, pembimbing hidup, dan pembicara motivasi. Semua ini terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Tanda pagar. 3. OPROCTOR. Mungkin Anda sudah duduk di sana bertanya-tanya, apakah rahasia ini? Saya akan menceritakan bagaimana saya telah memahaminya. Kita semua bekerja dengan satu daya yang tak terhingga. Kita semua membimbing diri dengan hukum-hukum yang persis sama. Hukum-hukum alam dari semesta ini begitu tepat, sehingga kita bahkan tidak mengalami kesulitan dalam membangun pesawat ruang angkasa. Kita dapat mengirim manusia ke bulan, dan kita dapat menghitung pendaratannya dengan ketepatan seperdetik. Dimanapun Anda berada, India, Australia, Selandia Baru, Stockholm, London, Toronto, Montreal, atau New York, kita semua bekerja dengan satu daya. Satu hukum. Hukum tarik-menarik. Rahasianya adalah ketertarikan. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda ditarik oleh Anda ke dalam hidup Anda. Dan segala sesuatu itu tertarik ke Anda oleh citra-citra yang Anda pelihara dalam benak, oleh apa yang Anda pikirkan. Apapun yang berlangsung dalam benak, Anda menariknya ke diri Anda. Setiap pikiranmu adalah hal yang nyata, suatu daya. 0. Tahun 1834 sampai tahun 1891. Guru-guru besar yang pernah hidup mengatakan kepada kita bahwa hukum tarik-menarik adalah hukum yang paling kuat di semesta. Para penyair seperti William Shakespeare, Robert Browning, dan William Blake menyampaikannya melalui puisi mereka. Para musisi seperti Ludwig van Beethoven mengungkapkannya melalui musik mereka. Para seniman seperti Leonardo da Vinci menggambarkannya dalam lukisan mereka. Para pemikir besar termasuk Socrates, Plato, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe, dan Victor Hugo membagikannya dalam tulisan dan ajaran mereka. Nama-nama mereka telah diabadikan, dan keberadaan ketokohan mereka telah bertahan selama berabad-abad. Berbagai agama, seperti Hindu, tradisi-tradisi Hermetik, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam, serta peradaban, seperti Babilonia dan Mesir kuno, menyampaikannya melalui tulisan-tulisan dan kisah-kisah, tercatat di sepanjang zaman dalam segala bentuknya. Hukum ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno sepanjang abad. Hukum ini terukir dalam batu di tahun 3000 SM. Meskipun beberapa pihak menyembunyikan pengetahuan ini, tetapi hukum ini selalu ada di sana untuk ditemukan setiap orang. Hukum ini dimulai di awal waktu. Telah ada dan akan selalu ada. Ini adalah hukum yang menentukan keutuhan keteraturan semesta, setiap saat dari hidup Anda, dan setiap hal yang Anda alami dalam hidup. Tidak menjadi soal siapa Anda, atau di mana Anda berada, hukum tarik-menarik membentuk seluruh pengalaman hidup. Dan hukum yang sangat berdaya ini melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Andalah yang mewujudkan hukum tarik-menarik ini, dan Anda melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Pada tahun 1912, Charles Haanel menjelaskan hukum tarik-menarik sebagai hukum yang terbesar dan terpasti tempat seluruh sistem penciptaan bergantung. OPROCTOR. Orang-orang bijaksana selalu mengetahuinya. Anda bisa langsung kembali ke zaman Babilonia. Mereka telah mengetahuinya. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang terpilih
Bangsa Babilonia kuno dan kemakmuran mereka telah terdokumentasikan dengan baik. Mereka juga dikenal karena menciptakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, Taman Gantung Babylon. Melalui pemahaman dan penerapan hukum-hukum semesta, mereka menjadi salah satu ras terkaya dalam sejarah. Bob PROCTOR. Menurut Anda, mengapa 1% populasi menghasilkan sekitar 96% uang yang pernah dihasilkan? Apakah menurut Anda ini hanya kebetulan? Ini dirancang sedemikian rupa. Mereka mengerti sesuatu. Mereka mengerti rahasia. Dan sekarang, Anda sedang diperkenalkan kepada rahasia ini. Orang-orang yang menarik kekayaan ke dalam hidupnya telah menggunakan rahasia ini. Terlepas dari apakah disadari atau tidak disadari, mereka memikirkan pikiran-pikiran tentang kelimpahan dan kekayaan, dan mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Mereka hanya mengenal kekayaan, dan tidak ada hal lain yang mengada dalam benaknya. Terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, pikiran utama tentang kekayaanlah yang mendatangkan kekayaan pada mereka. Inilah tindakan hukum tarik menarik. Contoh yang sempurna untuk menunjukkan tindakan rahasia dan hukum tarik menarik adalah yang satu ini. Anda mungkin mengenal orang yang mendapat kekayaan besar telah kehilangan semuanya, tapi dalam waktu sebentar mendapatkan kembali kekayaan yang sama besarnya. Dalam kasus ini, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, yang terjadi adalah karena pikiran dominan mereka adalah tentang kekayaan. Inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kekayaannya kembali. Mereka membolehkan pikiran yang menakutkan tentang kehilangan kekayaan memasuki benak mereka, sampai pikiran yang menakutkan itu menjadi pikiran dominannya. Mereka membalikkan keseimbangan dari pikiran tentang kekayaan ke pikiran tentang kehilangan kekayaan, sehingga mereka kehilangan semua kekayaannya. Tetapi, setelah mereka kehilangan semuanya, ketakutan akan kehilangan menjadi menghilang, dan mereka membalikkan lagi keseimbangan ke pikiran dominan tentang kekayaan dan kekayaan. Mereka kembali lagi. Hukum tarik-menarik merespons pikiran Anda, terlepas dari apapun pikiran tersebut. 2. Tanda pagar 2. John ASSIRAF. Bagi saya, cara tersederhana untuk memahami hukum tarik-menarik adalah jika saya menganggap diri sebagai magnet, dan saya tahu bahwa sebuah magen akan menarik sesuatu ke arahnya. Anda adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam diri Anda terdapat sebuah magnet yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang ada di dunia, dan daya magnetis yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran Anda. Bob DOYLE, pengarang dan spesialis hukum tarik-menarik. Pada dasarnya hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan akan menarik kemiripan. Tetapi sebenarnya kita berbicara di tingkat pikiran. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi ketika Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mungkin pernah Anda alami dari hukum tarik menarik dalam hidup Anda. Pernahkah Anda mulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu Anda sukai, dan semakin Anda memikirkannya, tampaknya semakin memburuk? Ini disebabkan ketika Anda memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan lebih banyak pikiran yang serupa kepada Anda. Dalam hitungan menit Anda sudah mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang serupa dan membuat situasi tampak memburuk. Semakin Anda memikirkannya, semakin kesal Anda. Mungkin Anda pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa ketika Anda mendengarkan sebuah lagu, dan kemudian Anda menemukan bahwa lagu itu terus melekat di benak Anda. Lagu itu terus diputar dalam kepala Anda. Ketika Anda mendengarkan lagu itu, meskipun mungkin Anda tidak menyadarinya, Anda memberinya perhatian yang penuh serta memusatkan pikiran padanya. Ketika Anda melakukan hal ini,
Anda menarik lebih banyak pikiran yang serupa dengan lagu itu, dan dengan demikian, hukum tarik-menarik mulai bertindak dan mendatangkan lebih banyak pikiran tentang lagu itu, lebih dan lebih lagi. John ASSIRAF. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan. Memperjelas apa yang kita inginkan di dalam benak. Dari situ kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Anda tidak hanya menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga meraih apa yang paling Anda pikirkan. Hidup Anda sekarang ini adalah cerminan dari pikiran-pikiran di masa lalu. Termasuk di sini adalah semua hal besar, dan hal yang Anda anggap tidak terlalu besar. Karena Anda meraih apa yang paling Anda pikirkan, akan mudah untuk melihat pikiran utama Anda pada setiap persoalan kehidupan. Karena itulah yang telah Anda alami. Sampai di sini, Anda sudah mengetahui rahasia ini sekarang, dan dengan pengetahuan ini Anda dapat mengubah segalanya. OPROCTOR. Jika Anda melihatnya di dalam benak, Anda akan menggenggamnya di tangan. Jika Anda dapat memikirkan apa yang Anda inginkan di dalam benak, dan menjadikannya pikiran yang dominan, Anda akan mendatangkan keinginan itu ke dalam hidup Anda. Mike Dooley, pengarang dan pembicara internasional. Dan prinsip itu dapat diringkas dalam 3 kata sederhana. Pikiran menjadi sesuatu. Melalui hukum yang paling berdaya ini, pikiran Anda berubah menjadi sesuatu dalam hidup Anda. Pikiran menjadi sesuatu. Katakan ini kepada diri Anda sendiri dan biarkan merembes ke dalam kesadaran Anda. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu. John ASSIRAF. Apa yang tidak dipahami sebagian besar orang adalah bahwa sebuah pikiran mempunyai frekuensi. Kita dapat mengukur pikiran itu. Jadi, jika Anda berulang-ulang memikirkan pikiran itu, jika dalam benak Anda membayangkan memiliki mobil baru, memiliki uang yang Anda butuhkan, membangun perusahaan, menemukan sahabat jiwa. Jika Anda membayangkan seperti apa yang terpikirkan, Anda memancarkan frekuensi tersebut secara konsisten. Dr. Yo Vitale. Pikiran-pikiran memancarkan sinyal magnetis yang menarik kesejajaran kembali ke arah Anda. Pikiran utama atau sikap mental adalah magnet, dan hukumnya adalah kemiripan. Menarik kemiripan. Jadi, sikap mental akan menarik kondisi-kondisi yang selaras dengan sifat sikap mental tersebut. 4. Tahun 1866 sampai tahun 1949. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Selama Anda berpikir, pikiran itu dikirim ke semesta, dan pikiran-pikiran itu akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya, dan sumber itu adalah Anda. Bayangkanlah seperti ini. Kita mengerti bahwa sebuah menara suara stasiun televisi memancarkan siaran melalui suatu frekuensi, yang kemudian diubah menjadi gambar.